itu. Gak putus sampai haqqa tuqatih atau ittaqullah, tetapi haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya takwa, yang sesungguh-sungguhnya takwa dalam artian perhatikan hal-hal yang ada kaitan dengan apa yang kita lakukan tadi. Haji tidak asal berangkat ke Mekah. Maaf, baru orang Cibinong cuma 2-30 hari di Mekah. Tahu anta? Tahu anta? Paling tidak pernah dengar nggak di kabar atau di gambar apa? Dengar onta dengar? Onta di mana adanya? Di Mekah. Lalu onta di Arab ini berapa hari? Saya sama Mas Indra tadinya mau selfie. Ternyata pas itu ada orang yang didenda berapa, itu waktu itu besar sekali ya. Jadi katanya menimbulkan virus ke unta-unta. Untung belum jadi, Pak. Dijaga aja. Dijaga masuk ke tempat unta itu. Saya nonton ini unta dari lahir sampai paeh di Mekah seumur hidup. Tapi tidak pernah terjadi sampai sekarang ada unta jadi haji. Padahal seumur hidup di Mekah, kenapa dia nggak jadi haji? Walaupun seumur di Mekah tidak ngikutin aturan main haji. Aku contoh yang kecil aja. Punten. Satu contoh yang mudah aja kecil. Lafaz Allah itu hanya besar apa kecil? Besar apa kecil? Allah. Besar, betul. Gimana sehat? Alhamdulillah. Diulang, alhamdulillah. Yang mana yang benar baca? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu bukannya di sini? Di masjid nggak ada, jarang orangnya. Subhanallah, Subhanallah. Kayak tadi. Subhanallah, walhamdulillah. Itu lillahi Allah. Nggak bisa dibantah lagi, nggak bisa ditawar lagi. Kalau antum semua menggunakan kata pangestu, gimana sehat? Pangestu, monggo. Pakai tok melekoh mangga, pada kota pangestu, jangan, sah saja. Lillahi, nggak bisa ditawar lagi. Atau kita sering sehari-hari ingat Allah, malah nyebut Allah. Ya mudah-mudahan aja lah Allah nggak ijabah. Allah, kita ngadu aja ke Allah. Allah yang mana? Apa bedanya orang Nasrani? Dia Allah, kita Allah. Allah. Tapi hati-hati ketika kita orang mau baik. Sudah ngaji kemudian rutinan tuh di majelis sini. Ya mulai besok kita mulai dari baik. Ya mudah-mudahan aja Allah nggak ijabah. Nu gigirna kabeh cerita. Ketika kita benar, yang lain mah ketawa. Padahal itu yang salah. Udah gitu begitu. Subhanallah. Imam komando. Alhamdulillah. Yang lebih ironi lagi, keluar dari masjid lihat pemuda nongkrong marah. Pemuda Islam. Ya, nggak orang pada masjid ibadah, kamu nongkrong pinggir jalan. Ngaku habis ibadah, ternyata kayak tadi gitu. Itu bukan dapat plus minus. Ini yang kecil aja. Lillahi Allah. Bukan bahasa Sunda. Tapi itu tadi ya. Haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya takwa. Baik pada masalah tadi. Allah. Sebelum kita bertanya, lalu apa guna dan tujuan Allah Isra Mi'raj? Haulahu linuriyahu min ayatina. Kami ingin tunjukkan kebesaran-kebesaranku, keperkasaanku, kemuliaanku, keagunganku kepadanya. Kami adalah Allah-nya, adalah Rasulullah SAW. Kami ingin tunjukkan kepadanya sebagian kecil tanda-tanda kebesaranku. Kata Allah kan begitu. Sebagian kecil. Jadi artinya Allah ingin memamerkan betapa besarnya Allah, betapa perkasanya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa agungnya Allah, betapa kuatnya Allah, betapa gagahnya Allah.
Dan ini yang penting kita ambil dari Baitul Miraj ini. Setelah kita paham bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segalanya, tanamkan dalam sanubari kita sedalam-dalamnya. Bukan hanya di mulut. Kenapa? Kalau saya ingat pidatonya Bung Tomo ketika Belanda datang, bingung beliau. Dalam pidato aja, entah dengan cara apa saya harus membangkitkan putra-putra terbaik bangsa ketika itu. Kalau tidak ada kalimat takbir. Coba melihat begitu banyaknya tentara yang profesional, yang terlatih, kemudian senjata-senjata yang canggih, meriam berjajar, sementara Indonesia baru punya meriam sendiri satu saja, belum lahir itu meriam Medina. Dan ada cerita Bambu Runcing harus menang perang lawan rudal, lawan meriam. Jenderal yang mana yang mau gambling? Tidak. Begitu menemukan kalimat takbir, Allahu Akbar, benar sekali. Ketika kalimat takbir dibacakan orang yang ikhlas dan keyakinan yang kuat, bukan hanya bisa membangkitkan, menggedor kelompoknya sendiri, bukan hanya wajilat qulubuhum, pada gilirannya bisa menggetarkan orang lain. Coba bayangkan, ketika beliau Rasul berbaring, lagi istirahat, lalu ketiduran dikit, datanglah sosok si kafir yang benci Rasulullah. Betulan nih, saya cari-cari Muhammad kemana-mana ketemu. Sekarang ini ada di sini. Diambillah pedang, ditempelkan di leher baginda Rasul. Muhammad, bangun. Kaget Rasul begitu melihat itu orang yang paling benci Rasul, sementara ujung pedang sudah di lehernya. Siapa yang menolong Muhammad? Apa kata baginda Nabi? Allahu Akbar. Bukan hanya menggetarkan hatinya, ternyata lututnya pun, tangannya pun sampai nggak kuasa lagi dia main pegang, luluh letaknya, kapas. Teriakan Allahu Akbar. Karena yang teriakin itu yakin kepada Allah, yang teriak itu ikhlas. Dan waktu itu ketika itu yang dihadapi Belanda kafir mutlak, jelas. Sekarang teriak kampung dengan kampung, Allahu Akbar, masih saudara kita. Kita sama-sama hidup di negeri yang sama, menghirup udara yang sama, minum air yang sama, berbahasa yang sama, agama yang sama. Melantunkan kalimat Allah hanya untuk membalaskan dendam dan kepentingannya. Ini sangat memilukan dan melukan sekali. Tidak. Maka saya ingatkan ya, antum semua, saya sangat setuju, dan termasuk kami yang membentuk KPI dulu dengan Habib Rizik. Tetapi pertama kita katakan Allahu Rabbuna wa huwa qasduna. Ingat itu. Saya bukan menggurui amal. Mengingatkan aja, mumpung ketemu, bahwa Allah Tuhan kami. Kenapa harus mengatakan Allah Tuhan kami? Allah yang jadi tujuan. Artinya segala gerak langkah kelakuan dan tingkah kita, gerak langkah dan perjuangan kita, bukan atas dendam, bukan karena benci, bukan karena kecewa, bukan karena iri, bukan karena hasud, semata-mata hanya mencari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu bagaimana cara melangkah kita tadi mencari doa Allah? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qudwatuna. Beliau Rasul adalah sebagai uswah kita. Siapapun kita wajib hukum yang mengusulkan diri kepada baginda Rasul tanpa terkecuali. Dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, bernegara, beliaulah model yang Allah berikan, dijadikan Allah untuk kita. Kan begitu. Lalu jangan lupa Al-Quranul Karim imamuna. Itu tidak sembarangan. Kalau kita lihat figur kita Sayyid Ali Karamah wajah, beliau kejar-kejar musuh. Tertangkaplah musuhnya. Begitu sudah menghunus pedang, dia mau bunuh, musuhnya ludahin mukanya. Siapa yang gak marah diludahin muka, apalagi yang ludahin musuh? Dia berangkat dari rumah tadi jihad fisabilillah, mencari ridho Allah, mengharap ridho Allah, hanya berburu ridho Allah. Tadi begitu ludahin muka, nak marah. Akhirnya dilepaslah musuhnya. Musuh kaget. Sejak kapan udah saya jadi mati gini? Ali yang gagal itu begitu ludahin langsung lunak begitu aja. Penasaran dia. Dia kejar Ali, kau kan musuh saya. Betul, anda cari anak aja karena ente musuh saya. Tapi kenapa ente ngajak dibunuh? Saya berangkat dari rumah tadi, yang dicari ridho Allah, berada kami dari Rasulullah. Sementara kau tadi ludahin muka saya dan saya pusing marah. Saya takut membunuh kamu karena marahnya. Ntar aja kalau udah nggak marah ya, saya sakit lagi. Luar biasa coba. No. Al-Quranul Karim imamuna. Kenapa?
Kata beliau, man ja'al Qur'ana amamah qadahu ilal jannah. Barang siapa orang yang menjadikan Al-Quran di depan dia, dijadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, dia menjadikan imam Al-Quran. Qadahu ilal jannah. Al-Quran akan mengantarkan orang itu kepada surga Allah. Tetapi sebaliknya, manakala orang menyimpan Al-Quran di belakangnya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai imam, tidak mengikuti Al-Quran dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, bernegara dan lain-lainnya, apa kata Nabi? Syaqahu ilan nar. Al-Quran dah akan menjerumuskan orang itu kepada neraka jahanam. Kalau Rasul ketika membaca itu, akhirnya pilihan terserah Anda, kata Nabi. Dan kalau kita tawarkan ke Ikhwan-Ikhwan di Cibinong, Al-Quran dijadikan imam, Al-Quran akan mengantarkan ke surga. Lalu kemudian kalau Quran dijadikan makmum, Quran akan mengantarkan ke neraka. Kira-kira orang dia pilihnya Quran jadi makmum apa imam? Makmum apa imam? Ya, udah gila banget kalau milih jadi makmum. Logika makmum, imam takbir, makmum takbir, imam rukuk, makmum rukuk, imam tahiyat, makmum tahiyat, imam salam, makmum baru salam. Kalau kata Quran ngulon, ya ngulon lah. Ini malah ngetan kebalikannya. Kan ngalor ngidul, kan begitu. Kata Quran hijau, merah, kata Quran merah, abu-abu. Lalu bagaimana cara menjadikan Al-Quran sebagai imam? Ada 3 fase atau 3 jalan yang ditempuh. Man qara'al Quran, barang siapa orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang pertama artinya tanamkan gemar membaca. Setidaknya termasuk orang yang termasuk umat terbaik daripada aku, kata Nabi. Orang yang belajar Al-Quran. Khairukum min ummati man ta'allama Al-Quran. Gemar membaca Al-Quran. Lalu kemudian setelah dia gemar membaca, fastazharahu, perhatikan isi kandungannya. Sehingga begitu Al-Quran dibaca betul-betul menjadi orang yang beriman, ya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, gemetarlah hatinya. Wa idza tuliyat ayatuhu, dan ketika dikumandangkan ayat Allah, zadathum imana, dia bertambah, bertambah dan bertambah imannya. Maka kenapa tadi Quran dibaca Yasin? Tidak sedikit orang yang baca Salamun qawlan min rabbir rahim, Salamun qawlan min rabbir rahim, Salamun qawlan min rabbir rahim. Orang nanya tuh pernah, nu nggak jawab saya. Kenapa ini ulang dibolak-balik tadi? Saking inginnya nanti kita dijemput di pintu surga ucapan malaikat, Salamun qawlan min rabbir rahim. Begitupun ketika imam-imam di Mekah baca surat yang kaitan dengan azab, yang kaitan dengan neraka, selalu diulang-ulang saking takutnya, biar kita ingat dengan betapa dahsyat dan sakitnya, menakutkannya itu azab Allah. Berulang-ulang sambil nangis. Bukan hanya imam, makmum pun nangis. Bukan hanya bangsa Arab, bangsa Asia Tenggara pun jadi makmum. Nih, tanya nih, ini bareng saya waktu jarang. Ya. Orang Asia Tenggara juga nangis, Pak. Cuma begitu beres sholat, Data nangis saya mengerti tadi imam yang baca tadi. Justru saya nangis bukan karena ngerti Pak Kiai, saya sakit. Itu ngerti. Sedih. Ini orang Indonesia macam-macam aja. Dengerin ceramah Nabawi, orang lain pada ketawa. Besok kalau duduk ikut kajian lagi, pokoknya ngerti lihat orang ketawa aja. Menyerahkan pesan si Indonesia berpotensi seri, bengong aja gitu kan. Ya besoknya gitu, gitu. Itu tuh diulang-ulang. Fastazharuhu, setelah kita tanamkan gemar membaca Al-Quran, perhatikan isi kandungannya. Jadi bukan hanya kagum dengan suaranya, dengan nadanya yang bagus, tidak. Ini kan sering orang baca, walahum azabun azim. Toib kan ajar kabeh adab yang maha dahsyat. Toib. Mestinya innalillahi ba'id. Itu akibat nggak ngerti, sonong boy. Orang ditawaran adab yang dahsyat, alhamdulillah, toib. Enggak semuanya Allah, semuanya toib. Betul dengan Quran dibaca. Ya.
Enggak, tapi paling tidak begitu alam yaj'al kaidahum fi tadlil, terbayang hamparan yang luas yang dulu begitu sombong dan luar biasa angkuhnya Abraha, ternyata Allah hanya cukup menurunkan burung ababil, mereka luluh lantak dengan tanah. Coba sekarang menentang Allah, apa yang terjadi? Katanya dulu menguasai dunia, menguasai ekonomi segala, begitu datang corona, padahal dari dulu di situ udah banyak corona ya, corona kan sudah ada dulu ya. Orang ini sibuk lupa Allah, udah mulai merubah sunnah Rasul. Rasul menganjurkan ramaikan assalamualaikum, kan? Ketemu salam assalamualaikum, bersalam salaman. Ini udah mulai dilarang, nggak boleh salam, takut nih virus. Indonesia begitu kan? Bagaimana lebih murka Allah? Ada yang diganti salam dengan kakinya. Coba. Padahal tidak ada corona, orang pasti sesuatu yang pasti itu mati. Orang yang hidup wajib mati. Kalau orang Cibinong takut mati, jangan hidup. Yang hidup pasti mati. Dan boleh kita buktikan, kalau di Indonesia sekarang ada meninggal dengan corona hanya 2 orang seminggu ini. Terus yang mati bukan corona berapa ribu? Kenapa nggak dipikirin ini? Sesuatu yang pasti datang. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua manusia punya ajal, dan ketika ajal datang menjemput, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditangguhkan oleh saat atau dipajukan oleh saat. Tapi orang lupa itu bahwa mati pasti. Mati pasti. Ya. Masya Allah. Nih, kita punya santri yang luar biasa. Ya tenang aja, jangan lah, puas-puasin aja lah. Pokoknya mau kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya, jangan. Mumpung muda katanya puas-puasin, pas tua tinggal bongkoknya. Jangan, Pak, bukan itu. Yang pasti kita harus berpikir di siang hari. Ya, berpikir pagi hari. Kenapa harus berpikir pagi hari? Kalau kita nggak berpikir pagi hari, lalu siang mengerjakan apa? Kalau siang nggak mengerjakan sesuatu, alamat sorenya kita makan apa? Susah makan. Kalau sore nggak makan, tidurnya alamat susah tidur malamnya. Maksudnya apa? Selama waktu sempat utamakan cari ilmu. Persiapkan sejak dini yang namanya ilmu bekal untuk hidup ini. Setelah ilmu nanti masa dewasa, maksudnya tadi bekerja di siang hari. Setelah dewasa manfaatkan ilmu. Ketika usia dewasa memanfaatkan ilmu, masa tua tinggal menikmati tadi, makanlah di sore hari. Datang masa tua tinggal menikmati hasil jadi payahnya. Waktu remaja dia cari ilmu, waktu dewasanya dia mengemban ilmu, masa tua tinggal menikmati hasilnya. Dan tidur di malam hari artinya lebih ke insya Allah matinya husnul khotimah. Nih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan kita. Lalu Al-Quran imam kita. Lalu yang keempat, asyhadatu qalbuna, mati syahid merupakan cita-cita kami. Banyak sih mati syahid. Dan salah satunya husnul khotimah atau mati syahid, akhirul kalam kita yang keluar dari lidah terutama. Karena kebanyakan orang ketika sakarat sudah dekat, lidahnya memondok. Lidah memondok. Bibir sudah nggak bisa gerak lagi, kadang mangap. Lidah yang gerak. Makanya perlu dibisikin, ya, diluruskan. Bisikin telinga kanan dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Luruskan. Karena dia udah nggak bisa. Atau barangkali gerak lidahnya masih ada, tapi geraknya gerak bukan baca kalimat thayyibah. Tuh mobil jangan dikasih menantu. Luruskan urusan, bukan dunia lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dengar-dengar kalau di Cibinong udah pada baik, jangan katanya. Ya kalau istrinya balik subuh bapak di masjid, istrinya masih belum bangun. Kenapa mas? Saya sakit kepala mas. La ilaha. Langsung dibisikin, ya marah lah istrinya. Ngapain ini? Katanya sakit. Oh, besok lagi katanya ada demam dikit. Nah, akhirnya nggak diterimanya lain. Itu bukan waktunya kalau sedang tempat ruang ICU. Kan itu yang ada cuma 2 kemungkinan. Ya, koma 2 titik itu. Koma. Titik, koma titik ya. Kalau udah titik.
Ini di situ sepertinya la ilaha illallah. Itu mati syahid. Kenapa? Di samping itu kita butuh tentang syahid. Ya, tadi kita pertama harus baik selama ini dengan istri, paling tidak ya istri yang bisikin atau istri yang sakit, suami yang bisikin. Atau kita berharap juga anak ketika kau waktu lahir belum mendengar apa-apa, yang pertama kali aku bisikin la ilaha illallah di telingaku, lalu besok lusa ketika aku menjelang sakaratul maut, engkaulah yang bisikinku, kata ayahnya. Tapi Pak Kiai, bagaimana aku ini yang lajang-lajang nih Pak Kiai? Siapa yang bisikin saya, kata Anen? Tuh, Imran. Bukan buru-buru, Ceng. Itu bukan ubar mati, ini jomblo yang kuat. Maaf, ini guru. Nah, bagaimana orang yang lajang Pak Kiai bisikin nanti? Walaupun dia ada bisikin, tapi insya Allah jangan berkecil hati. Dulu pernah terjadi seorang pemuda lajang. Dia pemuda biasa, pekerja biasa, tetapi mendapat anugerah dari Allah, super mulia, dia mati. Pemuda yang lajang tadi mati di Masjid Haram di samping makam Ibrahim, belakangnya Ka'bah, dalam posisi sujud terakhir. Jarang tadi orang yang husnul khatimah tanda-tandanya cuma satu orang lagi ngaji atau lagi sholat. Ini komplit. Dia meninggal di Masjidil Haram, sampingnya Ka'bah, kemudian belakangnya makam Ibrahim, dalam posisi sujud terakhir dalam sholat. Sehingga orang-orang ketika itu kaget. Yang membuat kaget dia itu bukan ulama, bukan kiai, bukan ajengan, bukan guru ngaji, bukan imam masjid, pemuda pekerja biasa. Apa yang menyebabkan dia mendapat hadiah dari Allah begitu mulia? Tidak bisa di-request lagi itu dia mati. Luar biasa, dia super mulia dia. Sampai orang-orang penasaran, nanya ibunya, Bu, barangkali ibu tahu Bu, kenapa anak ibu dapat hadiah dari Allah begitu mulia? Mati dalam Masjidil Haram, samping Ka'bah, pinggirnya makam Ibrahim, dalam sholat juga Bu. Apa amalan anak ibu? Kata ibunya, saya cuma bisa bersyukur kepada Allah. Saya sendiri tidak tahu kalau ditanya itu. Seminggu kemudian datang seorang janda, bawa anak. Kalau selama ini kaget bingung, pemuda lajang yang meninggal super mulia itu setiap bulan dia menerima gaji sepertiganya khusus untuk menyantuni anak yatim ini yang dia bawa. Terjawab sudah kecengangan, kegagalan, keheranan orang-orang. Nah, intinya ketika besok orang mati, ayah janda datang bawa budak itu tanahnya husnul. Tahu selingkuhannya bebek. Datang kita meninggal, datang janda bawa anak. Oh berarti husnul khotimah orang gitu. Karena itu orang lajang ini datang orang janda itu husnul khotimah. Ya, ini jangan berhati hati itu. Ya. Ajaban Nabi malam yuhadis nafsahu bil ghusl fama tabatan jahiliyah. Barang siapa orang yang tidak bercita-cita mati syahid dan jihad di jalan Allah, mata ketika dia mati, mata mitatan jahiliyah, dia akan mati dengan cara jahiliyah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, jihad. Tapi jihad di sini saya luruskan. Secara harfiah fikih tidak bisa ditawan lagi. Bahwa jihad al-qital fi sabilillah, enggak ada arti lain. Perang di jalan Allah. Tetapi jihad secara umum mempunyai ruang lingkup kerja yang sangat luas sekali. Sehingga jihad secara umum melakukan segala sesuatu dengan sungguh dalam rangka taat kepada Allah, itulah jihad. Ngajinya betul-betul sungguh-sungguh jihad, salatnya sungguh-sungguh jihad, ya, memberi nafkahnya jihad, semua amal yang dilakukan dengan sungguh dalam rangka taat kepada Allah, itulah jihad. Ini biar kita semua paham, ya, terutama orang FPI, karena ada yang mau tanya, lalu jihad. Nah, kalau orang dengar jihad kan luas, dibawa kemana ya udah kurang jihad. Jihad bukan itu, makanya kalau ngaji datang ngantuk. Nah saya nih balik, nih yang namanya sudah mengibarkan bendera permusuhan, siapapun kita nggak perlu berteman, nggak perlu kompromi lagi, apalagi kerjasama. Iblis sudah deklarasi depan Allah. Lantaran Adam aku ini celaka, lantaran Adam aku ini binasa. Ya Rob, politik ini seterusnya. Saya berjanji akan terus dan terus, tidak akan pernah mengenal lelah, tidak akan pernah mengenal nyerah, akan menjeret anak itu Adam supaya bakal teman aku di neraka. Nih, coba. Kalau ngaji ngantuk Pak, ngaji tidur, ngaji maaf. Saya terus terang ini fitnah syaitan.
Kenapa sebegitu terang bahwa ini adalah fitnah setan? Kalau ngantuk alami, maaf, saya sering kan acara seperti ini datang jam 2 jam 3 malam baru nyampe rumah. Dan itulah nasib kiai ya. Paling diberi cai herang. Terus makan, kadang-kadang datang acara udah mulai nggak makan dulu bubar. Kadang kan lebih yang mustami dalam hal teh. Saya paling kemau aja ngan dadang isinan antara daek ngabring, antara ya udah kajian makan balik datang ke imah lapar. Teh mau nggak kalau bikinin makanan yang instan? Wah nggak makan nggak. Ya udah ketrek dia masak nunggu sambil nunggu di kursi. Ngantuk datang tidur. Nah makanan udah siap pak. Nah udah ada orang yang masih ngomong tuh kasih aja teh kasih tuh masih ada yang ngobrol. Padahal kita yang pesan ngantuk berat. Nah orang tadi tidur lagi ngaji itu bukan ngantuk alam bukan. Saya betul-betul tegaskan ini fitnah setan. Nah kalau ngaji tadi tidur tunuhnya tunuh alam, maaf. Acara selesai, kata temennya, yuk udah selesai kita pulang. Ya udah duluan saya di sini aja. Ketinggalan sampai besok. Ada nggak orang gitu? Jangan menggelegar kiai lancang bicara tok buk. Sebenarnya video begitu kiai selesai akhirul kalam brah kata iblis udah bangun sekarang melek mata lu melek sekarang udah selesai ngaji tuh enak itu bukan tuduh alami bukan dia betul-betul fitnah begitu selesai ceramah ya udah seger lagi tuh orang ya makanya ketika duduk ngantuk jongkok emang mau lawan gak terus jangan dibiarkan jongkok juga masih ngantuk, berdiri boleh. Ucapnya kalau saya yang ceramah itu nggak bakal dilarang, silakan, terserah. Kalau cuma berdiri aja masih ngantuk pak, gimana kalau sambil goyang itik, monggo atau tiktok. Yang penting dengerin ngaji, ya. Jangan begitu datang ngantuk malah ngatur duduknya. Anak itu namanya kerjasama jadi iblis. Kan begitu. Baik. Nah. Masih siap? Lanjut. Nggak capek? Lanjut. Ya, yang capek saya kan. Baik. Tadi ingin memperlihatkan kebesaran Allah. Ya. Lalu sapalihnya atau sebagian yang dilihatkan Allah itu merupakan tamsil. Dan salah satu yang Allah perlihatkan kepada beliau Rasul melihat sekelompok orang yang lagi bercocok tanam. Ketika itu ditanam, ketika itu tumbuh, ketika itu berbuah, ketika itu dipanen dan hasil panen keluar lagi buah. Sampai 7 kali sekali nanam 700 kali panen. Berbeda dengan kita. Kalau kita 700 kali nanam, kadang panennya nggak jadi-jadi. Ini sekali tanam 700 kali panen. Maha daya Jibril. Nih. Kata Jibril, haula'il mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang belanjakan hartanya di jalan Allah. Saya mau nanya ikhwan semua enggak? Karena kita belum mati. Lihat orang di sekitar kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, sahabat kali kita yang telah mati. Adakah orang yang mati membawa rumah? Ya. Jawab. Ada yang mati membawa rumah? Ya. Bawa mobil? Ya. Bawa tabungan? Rumah yang tingkat, duit yang berlipat, mobil yang mengkilat, istri yang 4 semua memikat. Ketika mati, ditinggal. Apa yang kita bawa? Sedih. Saya kemarin ada acara di satu tempat ya. Lalu nggak di sini ditemani, saya nggak bisa istirahat kasarnya gitu kan. Di situ enggak. Rumahnya disiapin kosong. Cuma dikasih kunci, berapa orang pakai masuk. Begitu masuk, menyengat sekali itu, wangi cengkeh. Ini cengkeh bu, iya pak di belakang. Beliau ada 1 ton seperempat kering atau mas kering. Loh, kan kan itu nggak dijual bu. Ini mau dijual pak, tapi nggak ada yang bandar yang benar. Ada yang beli sekintal, 2 kintal, ada yang mau ambil semua nganyuk katanya. Begitu ya. Luar biasa ya bu. Enggak, ibu baru 500 pohon yang buat tuh. Kalau bapak itu mau pak mana? Oh, wow, luar biasa itu rumah. Bugah. Mobil juga punya bapak itu, ya. Nah tadi bapak kan lewat katanya. Itu di situ belasan ribu pak pohon cengkeh yang udah berbuah semua. Itu punyanya beliau pak. Oh gitu. Sekarang di mana dia? Kenapa ibu jadi bisik itu? Mati. Rumahnya ditinggal, mobil tinggal, kebun yang banyak tadi tinggal.
Pernah Bu tahu Ibu bahwa Bapak itu almarhum bangun masjid? Kayaknya mah enggak Pak. Entah kalau di luar sana enggak, di sini mah enggak. Kenapa serta masjid? Andaikan saja dia sisipkan sebagian kecil tanahnya, dia bikin masjid, lalu tiap orang datang di situ melakukan sholat, dia air mengalir, berapa orang yang bersuci dengan keran yang mengalir saja, ada yang wudu, ada yang kencing, ada yang buang air besar, ada yang sengaja singgah untuk i'tikaf, sholat duha, tahajud, mengalir selamanya. Sayang, dia tidak pernah menyisihkan itu sedikit pun tanah untuk masjid. Saya tanya, MDA ada nggak Pak? Enggak juga Pak. Kalau ada MDA, dia paling tidak nampung anak-anak, di usia dia itu kan ilmunya lebih mantap. Kata Nabi, ketika orang mencari batu kecil, bagikan melukis di atas batu, sekali coretan sampai kiamat, paham. Kita semua paham, ketika kita mendapatkan ilmu kecil, sampai sekarang ini paham. Apa yang kita dengar, kita lihat, paham. Itu manfaatnya. Ada nggak dibangunkan itu Bapak itu? Lalu kerjanya aja apa Bu itu Bapak itu? Pekerjaan nikah kok. Ya iyalah, nikah pengajian itu mantannya 17 katanya Pak. Oh gitu ya. Punya anak dia 15. Dari 15 anaknya, ada nggak yang jadi imam masjid? Ada yang jadi muradin? Ada yang jadi ustaz? Tidak ada Pak. Sekolah? Enggak juga. Dia mikir apa, orang kaya aja. Coba renungkan. Setiap hari kita pagi, berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang kalau perlu, pada jadikan kaki kecil pelak hanya untuk mendapatkan sesuatu. Ketika mati, apa yang kita bawa? Tadi ternyata haulul mujahidun fi sabilillah. Makanya kalau ditanya harta kekayaan kita apa? Jangan tunjuk rumah, jangan tunjuk mobil di garasi, jangan hitung uang tabungan di bank-bank, tidak. Berapa yang sudah kita sedekahkan, yang sudah infakkan? Kenapa tadi itu orang infak sampai 700 kali lipat? Ini dahsyatnya. Zakat cuma 10 kali lipat dibalas Allah, dapat poin di akhirat cuma 10. Itu infak lebih dahsyat. Kenapa? Zakat itu wajib. Makanya kalau orang sudah senang zakat, itu jangan bangga hati dan puas diri dulu, jangan. Wajib. Kalau orang sudah sholat 17 rakaat sehari semalam, jangan bangga dulu. Itu wajib kok. Yang dahsyat, yang hebat. Kenapa? Ali dan Ali lagi, Ali kakek, Ali cucu. Yang satu mendapatkan gelar Zainal Abidin, perhiasan ibadah. As-Sajjad, ahli sujud. Padahal diterangkan dalam kitab, darah Rasul mengalir di badannya, haram hukumnya, neraka menyentuh jasadnya. Masya Allah. Dia sujud tidak kurang 1000 kali setiap hari. Cucu titip daripada Rasulullah. Kita yang tidak punya jaminan, dosa kita diampuni Allah, kita punya jaminan bahwa kita berada tempat Allah dan masuk surga. Dan kita banyak dosa. Kenapa? Lalai dan lalai.